Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, kali ini saya akan membahas tentang hadis di dalam kitab Al-Azkar, dalam bab doa yang diucapkan ketika bangun dari tidur dan keluar dari rumah. Jadi hadis ini, bab ini semua menjelaskan tentang apa yang mesti kita lakukan pada saat kita bangun dari tidur. Kemudian misalkan kita mau sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, di sini dibahas secara tuntas. Bab ma yaqulu idza staiqadha fil laili. Bab yang membahas tentang ma yaqulu, sesuatu yang diucapkan, idza staiqadha, apabila tak kala seseorang tersebut terbangun dari tidur, fil laili, pada malam hari, wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumahnya. Yustahabu lahu idza staiqadha wa kharaja min baitihi, disunahkan bagi seseorang tersebut idza staiqadha, apabila dia terbangun dari tidurnya, wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumahnya, ayyanzura ilas samai, hendaklah seseorang tersebut melihat ke atas langit, wa yaqra al ayati, dan membaca ayat al-khawatimah min surati Ali Imran, membaca ayat-ayat yang terakhir dari surah Al Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ila akhirih, yang mana itu terdapat pada ayat 190 dari surah Al Imran. Nanti bisa teman-teman semuanya amalkan. Jadi kalau misalkan kita terbangun di malam hari atau tidur atau kita keluar dari rumah, nah jadi kita melihat ke langit seraya membaca akhir dari surah Al Imran ayat 190. Kemudian hadis nomor 65, di sini dijelaskan, sabata fi sahihain, disebutkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, yaitu melakukan hal tersebut. Idzan nadhara ila sama illa
illan nadhara ila samai, namun demikian melihat ke langit, fahuwa fi sahihil Bukhari, itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari duna Muslim, tapi tidak terdapat dalam kitab Muslim. Wasabata fi sahihain, yang mana ini nomor hadis 66 disebutkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Jadi Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qama minal laili yatahajjadu, apabila beliau bangun dari tidurnya pada malam hari, yatahajjadu, beliau melakukan sholat tahajud. Qala, maka beliau yang beliau ucapkan ini doa setelah sholat tahajud, ya. Jadi masyhur diamalkan ketika kita membaca doa setelah kita sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya milikmu lah segala puji. Wa anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, engkaulah yang mendirikan langit dan bumi. Wa man fihin, dan semua yang ada di dalamnya. Wa lakal hamdu, hanya milikmu lah laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, milikmulah yang mengurusi, kepunyaanmulah yang mengurusi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa man fihin, dan semua yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu, hanya milikmu lah segala puji. Anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit dan bumi. Wa man fihin, dan semua yang ada pada keduanya. Walakal hamdu, dan hanya milikmu lah segala puji. Antal haq, sesungguhnya engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu nyata. Wa liqa'ukal haq, dan bertemu denganmu ya Allah itu pasti. Wa qauluka haq, dan semua firmanmu itu benar adanya. Wal jannatu haq, dan surgamu itu nyata. Wan naru haqq, dan api neraka itu hak, nyata. Wa Muhammadu haqq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wasa'atu haqq, dan hari kiamat itu nyata akan terjadi. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu saya kembali. Wa ilaika anabtu, kepadamu saya kembali. Wa bika khamsamtu, dan kepadamu saya dan demi engkaulah saya berbantah. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah saya mencari keadilan. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Ma qaddamtu, yang telah lalu. Wa ma akhartu, yang akan datang. Wa ma asrartu, dan yang samar-samar. Nah, ini dosa-dosa kita
yang terdahulu dan yang akan datang. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang samar-samar, yang tidak orang tahu, cuman hanya kita dan Allah lah yang tahu. Nah, apabila kita punya dosa apapun itu, baik itu kecil dan besar, dan orang tidak tahu, maka Allah tutupi aib kita. Wa ma aulantu, dan yang kita lakukan secara terang-terangan, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Jadi kalau misalkan kita berbuat dosa itu upayakan istilahnya jangan sampai terang-terangan sebenarnya, walaupun ini juga dosa sebenarnya. Kalau kita sudah terang-terangan sudah berbuat dosa, wah itu kacau sudah itu. Itu ada yang tidak beres berarti dengan cara kita beragama. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah zat yang mendahului, wa antal muakhiru, dan engkaulah zat yang mengakhirkan. Jadi Allah itulah zat yang maha qadim, yang terdahulu. Jadi yang memang sudah nggak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Wa ma aswartu la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Zada ba'durwah, dan sebagian perawi menambahkan wala haula wala quwata illa billah. Tapi di sini boleh ditambah, boleh tidak. Nah, kalau saya biasa kalau sholat tahajud itu habis sholat tahajud saya langsung baca Allahumma laka aslamtu wa Allahumma laka hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, wa laka hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Baru sudah qayyumus sama, kemudian mulkus sama, nurus sama, baru kita walakal hamdu antal haqqa wa wahdukal haqqa wa liqa'ukal haqqa wa qauluka haqqun wan naru haqqun wa muhammadun haqqu wa sa'atu haqqun. Nah, baru Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Baru kita memohon ampun kepada Allah. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Itu yang biasa kita baca pada waktu kita sholat tahajud, dan biasa sih ini lebar ya, dicetak di masjid-masjid itu. Bab mayaqulu idza arada dukhulal kholai. Bab sesuatu yang diucapkan apabila ingin masuk ke WC. Bab yang membahas tentang doa apa saja yang mesti kita baca pada saat kita mau masuk WC. Nomor ini hadis nomor 67 yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Sabata fi sahihain, disebutkan di dalam dua kitab sahih, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khalai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ketika hendak masuk ke dalam WC. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan atas kepadamu, minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khobaisi, dan setan perempuan. Ini sudah ada kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram Qadaul Hajah di situ. Nanti bisa teman-teman sandingkan di sini. Nah, di sini ada juga adab-adab yang
dibahas di situ. Yuqalul khubusi yuqalu, dan di sini dikatakan al khubusu bidomil ba, khubus itu dengan domahnya ba, wa sukuniha dan sukunnya sukunnya ba ini kalau nggak salah. Wala yasihu qalu man angkaral iska, akan tetapi di sini tidak benar pendapat yang mengingkari bacaan sukun. Jadi al-khubsu itu tidak benar. Bisa di khubusi minal khubusu, atau di situ dibaca hubisun kayak gitu ya. Kalau anunya boleh dibaca dhammah atau sukun. Nah, seperti sukun apa namanya, dibaca mati, khubsun kayak gitu. Tapi ada yang mengatakan itu tidak boleh, cuman khubusu seperti itu. Rawaina fi ghairi sahihain, kami telah meriwayatkan di dalam kitab selain daripada dua sahih Bukhari dan Muslim, yang mana di sini disebutkan bismillahi Allahumma, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu minal khubusi wal khobais, dari setan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini mulai dari kita bangun tidur, biasa kan kita bangun tidur, kemudian kita sholat tahajud atau apa kayak gitu kan, kita ngambil wudhu, sholat tahajud, kemudian di situ juga kita ada biasanya masuk dalam WC. Nah, itu semua diatur di sini secara rinci, zikir-zikirnya apa saja seperti itu. Teman-teman bisa pilih beberapa yang masyhur. Misalnya yang pertama itu diletakkan yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, seperti itu. Kemudian kalau kita bangun dari tidur, misalkan kalau kita mau keluar rumah kayak gitu kan, baca surah Al-Imran ayat 190. Kalau kita selesai sholat tahajud, kita ada doanya juga, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Nah, itu bisa teman-teman amalkan. Itu jadi teman-teman bebas memilih doa-doa mana saja yang teman-teman suka, baik itu yang panjang atau yang pendek. Nah, di sini memang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di sini mentahannya. Jadi teman-teman bisa pilih mana-mana yang teman-teman suka. Kira-kira ini yang diajarkan Ustadz saya dulunya kayak gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman pakai bismillah. Misalkan doa keluar rumah kayak gitu kan, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu boleh seperti itu. Wa rawaina ala aliin an aliin radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, sitru ma baina ayunil jin, penutup antara mata jin wa aurati bani Adam, dan auratnya keturunan anak Adam,
idza dakhalal kanif, apabila seseorang tersebut masuk kamar kecil, ayyuk ayyakula, hendaklah membaca bismillah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Isnadahu laisa bil qawi, sanadnya ini akan tetapi di sini sanadnya tidak kuat. Karena kalau tidak salah di sini ada yang tidak diketahui majhul. Di sini salah satu periwayatnya kalau tidak salah. Waqad qadamna fil fuduli anal fadaila yu'malu fiha bita'in. Tetapi di sini kata Imam Nawawi menegaskan kembali bahwasanya kami telah menjelaskan pada bab fudul, fadilah anal fadailah, bahwasanya sesungguhnya fadailul a'mal itu yu'malu fiha bidhaif, bisa diamalkan dengan hadis dhaif. Jadi sebenarnya kalau misal teman-teman mendengar ceramah-ceramah yang misalkan dari Wahabi dan lain sebagainya seperti itu, kalau misal di dalam kitab hadis di dalam kitab Al-Azkar itu fadailul a'mal, tarhib wa targhib dan lain sebagainya, yang mana itu untuk penggalangan, itu dia batas minimalnya jangan sampai hadis maudhu. Tetapi kalau misalkan yang saya dengar, kalau Dr. Zaimi Ramli itu mengatakan kalau fadailul a'mal itu syaratnya dia harus dhaif ringan, dhaif khafi. Jadi kalau misalkan kita dhaif ringan itu paling tidak kalau dari tingkatan hadis itu mu'allaq. Jadi cuma terputus sanadnya, baik itu majhul ataupun dia tidak bertemu kayak gitu. Tapi kalau sudah dia munkar, di situ mudallas, ada matruk dan lain sebagainya, itu poinnya bukan di fadailul amal lagi kalau nggak salah yang saya dengar dari beliau, tapi di di bab tarhib wa targhib atau sirah nabawiyah itu bisa dipakai di situ. Itu yang tidak ada berhubungan dengan halal haram dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk fadailul a'mal sendiri, kalau misalkan yang beliau katakan, Dr. Rozamli katakan, memang saya sepakat dengan beliau bahwa fadailul a'mal untuk hadis dhaif itu enggak sembarangan orang bisa menggunakannya. Karena apa? Itu hanya orang-orang yang memang tahu detail hadisnya seperti apa. Itu. Jadi makanya kalau misalkan fadailul a'mal itu hanya untuk hadis dhaif yang khafi, yang ringan, itu memang saya akui ya, itu memang saya benarkan seperti itu. Karena untuk menjaga-jaga ini kan, untuk menjaga-jaga jangan sampai kita salah pengertian di situ. Nah, yang digalakkan memang yang paling diutamakan itu adalah yang sahihnya. Jadi misalkan kayak sholat tarawih ya kan, sholat tarawih ya itu sunnah, itu kan kita bisa mengamalkannya tiap bulan puasa. Jadi kita por-poran di situ, habis-habisan di situ. Baik itu sholat tarawih, kemudian sholat tahajud ditutup dengan ini. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan, hadis yang mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, pahala hari pertama sekian, hari kedua sekian dan lain sebagainya, itu hadis maudhu kalau tidak salah. Nah, kalau yang namanya kitab-kitab hadis-hadis yang di dalam kitab Durratun Nasihin itu bahaya. Itu hati-hati. Nah, saya pernah membaca hadis tersebut, kitab tersebut, itu saya mencari sanadnya apa segala macam, mencoba mencocokkan di kitab usulnya, usulul hadisnya itu enggak ketemu, itu susah.
Jadi apa ya, agak rancu lah kalau teman-teman mengamalkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Memang di pertama-pertama dia bagus kayak gitu kan. Dia ada Al-Quran, kemudian hadis sahihnya. Ujung-ujung, nah itu sudah. Nah biasanya kalau Fadhilul Amal itu yang dikejar orang itu bukan yang sahihnya, tapi yang dikejar nih yang maudhu'nya, yang doibnya, yang ada apa ya, hal-hal untuk menambah kita semangat lah, tapi padahal itu hadis dhaif. Nah, yang jadi permasalahan di situ ya yang jadi perbincangan orang, ini kan meskipun hadis dhaif kan apa salahnya kita amalkan, Ustaz? Memang betul tidak ada yang dipermasalahkan daripada itu. Mengajak seseorang untuk berbuat yang baik tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah di sini mengatasnamakan Rasulullah, yang mana Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu yang menjadi masalah di situ. Itu yang menjadi masalahnya sebenarnya. Kalau misalkan kita mengajak kebaikan, is okay, tidak ada masalah. Dan saya pun juga sempat bertolak belakang sebenarnya dengan beberapa ustadz NU yang tidak sependapat dengan ustadz NU, yang mana kalau misalkan kitab Durratun Nasihin itu ya nggak apa-apa, misalkan mau diamalkan di situ juga bagus untuk mengajak orang-orang baik. Tapi yang jadi masalah di situ ada yang hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah di sini itu kebanyakan hadisnya hadis yang tidak jelas, maudhu lah, istilahnya katakanlah maudhu seperti itu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misal seandainya di situ ya ini bebas gitu kan, ini bukan daripada Rasulullah, contoh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, oke, misalkan kita cuma membaca bebas. Tapi kalau kita mengatakan itu langsung kita sandarkan secara pasti kepada Rasulullah SAW, itu yang jadi masalah. Nah yang kita khawatirkan jangan sampai kita ikut bermaksiat kepada ikut bermaksiat dalam hal-hal seperti ini. Maksiat seperti ini adalah maksiat yang paling besar di antara dosa maksiat-maksiat yang lain. Yang namanya pemalsu hadis itu tidak ada ampunannya lagi. Itu maksiat yang paling tingkat tinggi. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Mustalahil Hadis. Di situ yang namanya memasukkan hadis itu adalah maksiat yang paling tinggi di situ. Nah, bagaimana kalau kita yang menyebarkannya? Ya kemungkinan besarnya kita bagian dari pada maksiat yang seperti itu. Nah, itulah makanya para ustadz hadis apa segala macam pun memberikan batasan-batasan pada itu dalam menggunakan hadis dalam Fadhilul Amal. Nah, Fadhilul Amal sendiri ini memang hanya orang-orang tertentu yang memang bisa mengkaji bidang ilmu hadis seperti itu sebenarnya. Ya kalau misal ada ustadz hadis yang dalam bidang hadis yang mengatakan oh ini boleh kayak gitu, oh ini kalau misalkan diamalkan nggak ada masalah kayak gitu kan, aman lah sudah dari sisi anunya itu oke, kita amalkan. Nah nanti urutannya, cara pengamalannya seperti apa itu bisa teman-teman ikuti kayak gitu. Tapi kalau misal di situ ulama-ulama ustadz ahli hadis mengatakan ini tidak bisa diamalkan, ini tidak boleh, jangan coba-coba bantah seperti itu. Karena jujur saja saya bukan memaksumkan ustadz ahli hadis sebenarnya, tapi jujur saja kalau ini ya, pentingnya hadis itu sebenarnya kita belajar hadis itu fardu kifayah. Ya, belajar ilmu hadis itu fardu kifayah. Apabila di suatu negeri tidak ada yang belajar ilmu hadis, semua kita orang ini berdosa semua. Itulah kenapa saya selalu menghormati orang-orang ustadz ahli hadis. Enggak mudah-mudah untuk belajar ilmu hadis seperti itu. Dan memang yang saya akui sendiri kalau ustadz ahli hadis nyebelin
dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini salah dan lain sebagainya, tapi itulah misi mereka. Kalau enggak dia berbicara masalah hadis ya, apa segala macam kesalahan-kesalahan kita dalam membaca hadis, kemudian hadis yang kita baca ini kita sebarkan hadis yang matruk gitu kan, sembarangan aja, atau enggak kita berbuat bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, kita bikin kayak sekreatif mungkin. Nah, itu yang menjadi konsen oleh orang-orang ustadz hadis. Makanya memang kalau ustadz ahli hadis banyak musuhnya seperti itu ya kan. Tapi kita mesti kolaborasikan gitu. Kalau misalkan mereka mengatakan itu hadisnya nggak boleh dipakai, tidak boleh dipakai seperti itu. Saya akan tarik pandangan saya. Jadi di sini walaupun hadis sanadnya di sini tidak kuat, tapi kalau misalkan untuk fadhailul amal boleh diamalkan gitu. Nah, jangan berharap hal-hal yang lain kalau misalkan di dalam fadhailul amal, misalkan dosa, misalkan pahala yang didapat dari hadis-hadis fadhailul amal itu jangan terlalu berharap lebih kayak gitu. Kalau misalkan pahalanya seperti itu Allah kasihkan ya, itu nanti bonus dari kita. Kalau tidak pun kita sudah buat, seperti halnya pengumpulan hadis 40 di situ. Barang siapa yang menjaga hadis sahih 40 hadis sahih, maka kalau tidak salah akan disiapkan surga di atasnya, kalau nggak salah itu hadisnya. Itu memang hadisnya tidak begitu kuat, tapi ulama-ulama ahli hadis termasuk Imam Nawawi sudah melakukan hal tersebut, berlomba-lomba melakukan hal tersebut. Kalau misalkan tidak ada hadis itu tidak benar dari Rasulullah, nggak ada masalah gitu. Saya menyebarkan sunnah Rasulullah yang lain. Kalau misalkan saya dapat itu, saya sudah kerjakan, itu bonus untuk saya, itu fadhailul amal. Nah itu kita sudah bahas sebelumnya, sudah kita bahas di sebelumnya. Qala ashabuna, beberapa sahabat kami berpendapat yustahabbu hadza dzikru sawa'un kana fil bunyani aw fis sahrahi. Disunnahkan untuk mengucapkan zikir ini baik itu ketika berada di dalam bangunan atau di tanah lapang. Wa qala ashabuna, dan beberapa sahabat kami berpendapat rahimahumullahu, semoga Allah memberikan rahmat terhadap mereka, yustahabbu ayyuqala awalan, disunahkan untuk mengucapkan terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sumayaqulu, kemudian mengucapkan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau masuk WC, itu doa ini yang kita ucapkan, supaya jangan sampai kita terganggu daripada jin-jin dan setan di situ. Karena jujur aja, kalau di WC ini memang seram lah kalau misal seperti itu ya kan. Kadang ada di belakang itu terasa yang macam-macam, itu di luar dari rumah ya, memang itulah tempatnya. Makanya kalau kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sudah nggak ada tempat lagi gitu. Kalau kita mau masuk rumah assalamualaikum, setan sudah minggir. Walaupun itu rumah kita memang sudah tempati, tapi kita keluar di rumah kan, nah keluar di rumah masuk lagi kayak gitu,
ada orang, nggak ada orang, kita assalamualaikum, masuk kamar kayak gitu kan, kosong kayak gitu, assalamualaikum, setan minggir, seperti itu. Nggak ada tempat bagi kita. Kalau kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang sunnah. Itu setan sudah nggak mau ikut makan. Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya betul-betul doib, itu doib, betul-betul doib. Bahkan salah satu periwayatnya itu dianggap sebagai dajjal minadujjajalah, pendusta daripada semua pendusta yang ada di dalam kitab Ad-Du'a, itu doa-doa itu yang sempat saya cek juga di situ. Dan memang kalau sudah hadis isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, itu sudah kita mesti hati-hati di situ. Lebih baik kita tahan itu hadis daripada kita sebarkan, takut-takut itu hadisnya memang betul-betul atau maudhu di situ. Nah, terus kita sebarkan dan kita ikut dosa, nanti diamalkan oleh orang-orang banyak. Nah, itu dosa. Sama halnya lah kalau misal saya ngomong kayak gitu kan, teman saya kayak gitu kan, teman saya memang ya anggaplah kita katakan orang kaya gitu, tapi saya bohong nih ke coy, nanti ke rumah sini nanti dikasih uang tuh sama siapa, si A, 500.000. Dan si A ini teman saya nggak ada ngomong seperti itu. Datanglah si kawan kita kan, betul kan lu dikasih uang kayak gitu? Nggak ada aku ngomong, tadi kata Rohim begitu. Itu kalau sampai ketahuan temanku itu langsung ditonjok kita. Bukan dia tidak bisa ngasih uang kalau 500.000 ya gitu kan, tapi yang masalahnya kita mengatasnamakan, mencatut nama orang, sudah berbohong seperti itu kita masalah urusan dunia. Ini masalah hubungan masalah agama, itu nama Rasulullah SAW. Nah, itu yang perlu kita jaga sama-sama gitu, kita sebarkan hadis-hadis yang benar-benar sahih seperti itu yang memang diterima, makbul lah di kalangan para ulama. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan kami telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila masuk dari WC, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk dari ke dalam WC, qala, maka beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi wan najisi minar rijisin najisi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan najis. Al-khabis wal mukhbis, setan yang rusak. Asyaitonir rajim, yaitu setan yang terkutuk. Hadis ini rawahu Ibnu Sunni rawahu Tabarani fi kitabid doa, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan juga Imam At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a. Nah, ini kitab At-Tabari ini yang saya baca, itu yang ada Allahumma barik lana fima razaqtana, dan beliau mengatakan di situ isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Itu setelah saya coba cek kayak gitu di dalam kitab itu Jarh wa Ta'dil karangan Imam Bukhari. Nah, di situ beliau mengatakan dajjalu minadujjalah. Ada beberapa ulama yang memang tidak menggunakan memang membuang perawi tersebut. Jadi kalau sudah pendusta besar itu sudah nggak bisa digunakan. Tapi kalau ini bisa teman-teman pilih ya.
Allahumma inni a'udzubika min najisi najisi al khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Itu bisa juga, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga sudah dibahas di dalam kitab Bulughul Maram tentang adab buang hajat. Itu yang ke-12, pembahasan yang ke-12 itu babun nahyi anizikri wal kalami alal khalai. Bab yang membahas tentang larangan berzikir dan berbicara ketika di dalam WC. Nah, di sini dibahas secara detail oleh Al-Imam Nawawi. Yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il hajati. Makruh berzikir dan berbicara ketika buang hajat. Nah, kalau konteksnya makruh, kalau sudah yang seperti ini gak bakalan mau saya kerjakan. Ini memang sudah katakanlah ini sudah hal-hal yang dibenci sebenarnya kalau di dalam kita buang hajat. Itu nggak ada adab kita kalau sudah sampai berzikir di situ. Sawaun kana fi sohrai au fil bunyan. Baik itu buang hajatnya di tanah lapang atau di dalam sebuah bangunan seperti ini ya kan, ada tempat WC-nya nih. Nah, itu kita makruh untuk berzikir di situ. Sawaun fi dzalika jami'ul azkari wal kalami. Baik itu semua zikir atau berbicara. Illa kalamat darurati, kecuali pembicaraan yang darurat. Seperti misalkan itu ada ular, itu boleh kan, misal kita di hutan belantara kayak gitu kan, nah kita buang air besar kayak gitu, ada ular gitu, ada ular itu bisa kita ini kan, atau kita yang jauhkan seperti itu boleh dalam keadaan darurat misalkan seperti itu. Nah, hatta qala ashabuna, sampai beberapa teman kami berpendapat iza atosya, jika seseorang tersebut dalam keadaan bersih layah madullah ta'ala, maka kita tidak perlu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, enggak perlu. Kita masih di dalam WC di situ. Wala yusam mitu atishan, dan juga kita tidak boleh mendoakan orang yang bersin tadi. Wala yaruddus salam, dan kita tidak boleh menjawab salam. Wala yujibul muadzina, kalau misalkan ada orang yang azan, kita dengar siap-siap ada azan, kita nggak boleh menjawab azan, soal muadzin yang azan. Wa yakunul muslimu muqassiran la yastahiqu jawaban, karena apabila kita melakukan seperti itu, kita termasuk muslim yang muqassiran, yang lalai. La yastahiqu jawaban, yang mana itu tidak perlu untuk dijawab. Wal kalamu bihadza kullihi makruhun karahata tanzihin wala yahrumu. Di sini berbicara dalam kondisi ini, pada kondisi ini makruh karahata tanzih, makruh yang dibenci. Jadi memang betul-betul ya dibenci lah seperti itu. Saya pun juga malas kalau misalkan di WC kayak gitu kan, terus teman nanyain kabar ke apa segala macam, kamu kemana aja dari kemarin kok nggak ada kelihatan nih. Itu sudah mulai setan-setan sudah itu, kita nggak mau jawab kawan kayak gitu kan, nggak dijawab juga gimana kayak gitu kan, di WC seperti itu. Wala iyahrum, tetapi ini tidak haram.
Fa in atosha, apabila ada seseorang yang bersin, fahamidallahu ta'ala biqalbihi, maka kita hendaklah mengucapkan alhamdulillah biqalbihi, di dalam hati kita, lam yuharik lisanahu, akan tetapi di sini kita tidak menggerakkan lisan. Jadi cuma di hati aja alhamdulillah kayak gitu aja, cuman lisan nggak bergerak, nggak boleh. Fala ba'sa, maka tidak ada masalah di situ. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'i, begitu juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sini, berzikir di sini pada saat kita berjima, di sini berbicara kemudian kita berzikir dan lain sebagainya pada saat berjima itu tidak boleh, makruh hukumnya. Kemudian hadis nomor 71, wa rawaina an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Qala, di sini telah berkata, marra rajulun bin nabi, yang mana pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marra rajulun bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa yabulu, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada posisi buang air kecil. Fasalama, kemudian orang tersebut mengucapkan salam. Fasalama alaihi, orang itu mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yarudda alaihi, dan di sini Rasulullah tidak menjawab salam kepada orang tersebut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Jadi kita tidak tadi makruh tadi dasarnya seperti ini. Jadi Rasulullah ketika itu atau beliau buang air kecil, ketika orang ada yang menyampaikan salam, Rasulullah tidak menjawab seperti itu. Bahkan ditegaskan lagi di sini di hadis nomor 72 di sini, wa anil muhajir ibn Qunfudin radhiyallahu anhu, dari Muhajir bin Qunfud, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhajir ini telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabulu, sedangkan beliau itu posisinya dalam keadaan buang air kecil. Fasalamtu, kemudian saya mengucapkan salam terhadap beliau. Walam yarudda alayya hatta tawat doa, dan beliau tidak menjawab salamku sampai beliau berwudu. Summa a'zara ilayya, kemudian beliau menjelaskan kepadaku. Waqala, dan beliau bersabda, ini karihtu, sesungguhnya saya sangat benci, an alqurallahu ta'ala, berzikir kepada Allah, illa, kecuali ala tuhrin, pada kondisi suci, atau juga dikatakan ala toharatin, dalam kondisi suci. Itu jadi Rasulullah itu paling nggak suka kalau misalkan berzikir itu dalam kondisi tidak suci. Itu hadisun sahihun, hadisnya ini sahih, rawahu Abu Dawud wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih di sini. Jadi dengan sanad yang sahih, kemudian tidak syadz, dan juga tidak nggak ada ilahnya situ, wala illata, jadi tidak ada ilahnya. Nah, itulah tadi zikir-zikir
yang sudah kita bahas, mulai dari zikir atau doa yang kita ucapkan pada bangun tidur atau keluar dari rumah, kemudian zikir yang diucapkan pada saat kita mau masuk WC, dan larangan kita berzikir atau berbicara ketika kita dalam kondisi tidak suci atau di dalam WC. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi di sini istilahnya teman-teman bisa beli kitabnya, bisa pilih-pilih mana zikir-zikir yang bisa teman-teman amalkan di situ. Ya, saya sudah kasih tahu kitab terjemahannya juga ada gitu ya. Walaupun ya mungkin agak di situ ada miss sedikit antara antara yang redaksi bahasa Arab dengan redaksi terjemahannya, tapi itu beda-beda tipis ya, beda tipis. Nah, terutama arti dari Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa ma fihin wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardh. Jadi anta qayyimus samawati wal ardh wa ma fihin itu dia tidak artikan di situ. Jadi dia langsung ke walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardh wa man fihin. Itu dia tidak artikan. Ada beberapa sih yang memang saya mesti harus tambahi arti-artinya seperti itu. Itu missnya di situ sih kalau misalkan kita membaca terjemahan. Jadi teman-teman juga harus punya ustadz juga yang mau menjelaskan kitab Al-Azkar ini dalam bentuk redaksi bahasa Arabnya. Kemudian juga ada yang menanyakan ke saya itu tentang apa sih pentingnya kitab Ustadz kalau misalkan kita belajar agama Islam kayak gitu kan. Nah, pentingnya kita mengkaji kitab itu kita bisa tahu hukumnya seperti apa yang ulama itu katakan, dan kita mengamalkan sesuatu yang ada di dalam kitab, kita bisa lebih yakin, bisa lebih kokoh seperti itu, nggak bakalan kemana-mana kayak gitu, seperti itu ya kan. Misal kayak tafsir kayak gitu kan Al-Quran Karim, orang mau ngomong apa aja terserah, kalau saya bilang gitu, orang mau menafsirkan seperti apa aja terserah. Nah, tapi kalau saya istilahnya buka tafsir itu beda, yang ini ngomong sih nggak A B C gitu, nggak ada tafsirannya kayak gitu, saya sudah skip kayak gitu. Saya lihat dulu tafsirannya, misalkan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Abbas, nggak sesuai dengan itu semua, sudah yang lain pinggir kayak gitu. Atau misalkan ada perbedaan pendapat, misalkan bab biasanya yang berbeda pendapat itu bab akidah, itu pembahasan masalah akidah. Asy'ariyah dengan Thahawiyah itu berbeda pandangan. Kalau yang di sini ditakwil, yang Thahawiyah enggak ditakwil. Itu saya sudah baca beberapa kitabnya. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman yang Asy'ariyah itu Asy'ariyah Maturidiyah, itu kalau teman-teman mau baca kitabnya yang paling penting itu Al-Lumma. Itu al-umnya di dalam kitab Asy'ari itu. Jadi ada wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi kamuhu binafsi wa daniyatu tuati hodat. Nah, cuman teman-teman dari dasar itu aqidatul awam, kifayatul awam dan lain sebagainya gitu ya, usul ambindiyah itu di situ. Nah, kemudian kalau Thahawiyah itu 3 serangkai biasanya. Dan itu kalau saya bandingkan sama-sama kuat. Itu sama-sama kuat. Asy'ariyah Maturidiyah ini jujur aja, kalau di awal-awal dia nggak gunakan Al-Quran dan hadis. Kifayatul awam, aqidatul awam dia nggak gunakan Al-Quran dan hadis. Istilahnya berbeda kalau misalkan
kita mau katakan Allah itu tidak ada, murtad kita. Itu ya, kalau misalkan nggak usah lah kita mengatakan Allah itu tidak ada. Kita seperti hanya coki aja, kita butuh masa sih kayak gitu. Itu sudah beda, sudah akidah kita sudah tercabut, sudah di situ tergadai, sudah di situ. Tuh, bukan masalah kita mau mengkafirkan orang, enggak. Di dalam kitab Al-Umma sendiri, wasiat daripada Al-Imam Asy'ari itu mengatakan sebelum beliau wafat, beliau mewasiatkan kepada para pengikutnya jangan mudah mengkafirkan orang seperti itu. Nah, bisa jadi dia karena dia jahil, bisa jadi karena dia khilaf, gitu kan, khilaf, bisa jadi karena dia lupa, ya, lupa atau hilang ingatannya. Nah, atau dia yang terakhir ini punya tawilan sendiri, punya penafsiran sendiri, entah itu benar apa tidak, itu biasanya dikaji, dibahas itu di diskusi-diskusi ilmiah. Contoh yang saya lihat itu diskusi ilmiahnya Kiai Haji siapa itu ya, Kiai Haji itu Somdi. Nah, itu juga kuat juga beliau itu, walaupun ada beberapa konteks yang beliau ucapkan itu juga salah. Saya tidak sependapat dengan beliau. Tapi ya saya hormat beliau bahwa beliau adalah orang yang memang betul-betul menjaga kemurnian agama Islam, dan sumbangsih beliau terhadap agama Islam di Indonesia ini juga sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu. Jadi kalau kesalahan-kesalahan hal mungkin kita berbeda pendapat seperti itu lumrah sekali itu. Nah, kemudian juga yang lain-lain. Itu sih kalau fungsinya kita buka-buka kitab kayak gitu. Nah, itu jadi kita kokoh gitu, nggak mudah ini. Tapi kalau misalkan kita mengaji nggak buka kitab, nah itu kadang kadang kan kemana-mana, ini benar nggak, kira-kira ini Ustadz ini ngomongnya benar nggak, itu yang saya yang saya ragu kayak gitu sebenarnya. Walaupun sih kalau misalkan juga nggak perlu juga, misalkan Ustadz nggak pegang kitab, terus kita kenapa nggak Ustadz nggak bawa kitab kayak gitu, jangan juga seperti itu kayak gitu. Kita dengerin aja kayak gitu kan, kita catat apa poin-poin yang kita ini nanti baru kita catat sendiri, seperti kita cek di kitabnya. Kayak contoh Ustadz Adi Hidayat itu. Jadi kalau saya dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu bahwa saya pegang kertas kosong kayak gitu. Jadi saya catat hadis-hadis yang apa saja yang beliau sampaikan, kitabnya saya cari apa segala macam, bukan untuk ngetes Ustadz Adi Hidayat, enggak. Supaya lebih yakin. Kadang beliau juga meleset kayak gitu kan, kitabnya juga meleset ya sebutkan, tapi kalau itu tidak melenceng ya nggak ada masalah. Kalau bagi saya itu biasa, hal-hal yang lumrah lah terjadi gitu kan, seperti itu. Nah, yang saya senang mengikuti Nukhbatul Fikar itu Dr. Rozaimi Ramli itu. Teman-teman bisa cek di di Promedia Tajdid, itu masalah hadis itu dibahas tuntas di situ. Saya senang kalau ikut kajian di situ. Jadi kalau misalkan ngaji Sahih Bukhari, wah lengkap di situ. Kita bisa harokatin kayak gitu, kita bisa artikan, kita bisa catat apa yang beliau sampaikan. Nah, terus juga ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita belajar tanpa guru, apakah itu kita belajar dengan setan? Nah, itu juga pertanyaan penting sih. Sebenarnya itu wallahualam saya sahih apa enggak. Kemudian saya belum tahu, tapi itu ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, sebenarnya itu untuk
kita orang pemula sebenarnya. Saya waktu baru mondok di Ummul Qura itu semaksimal mungkin itu betul-betul dibimbing sama ustadz-ustadz, sama-sama kiai. Nggak bisa kita serampangan baca kitab apa segala macam gitu. Kita belum dituntut situ. Nah, setelah kelas 6, nah itu sudah ada beberapa kitab yang tidak dijelaskan di situ, kita buka dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kata kayak saya waktu itu nggak semua kitab-kitab harus berhadapan sama saya, harus mengaji sama saya kayak gitu. Nah, misal kayak contoh Fathul Qorib kayak gitu kan, Kifayatul Ahya nggak dibahas oleh kami. Nah, tapi kita bisa membuka itu tanpa ustadz itu karena ya kita sudah punya basicnya. Ini untuk tambahan kita supaya kita lebih kokoh lagi. Nah, atau misalkan mengkaji kitab Al-Majmu, itu kan kita sudah punya dasar kitab-kitab yang rendah ya kan, kayak misalkan Fathul Mu'in, kemudian kita sudah belajar Minhajul Abidin dan lain sebagainya. Nah, itu kita buka yang besar-besar itu kayak misalkan Al-Um dan lain sebagainya, sudah aman kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan teman-teman yang nggak punya basic sama sekali, yang betul-betul masih awam, betul-betul awam, buka kitab kalau bisa ada gurunya. Karena jujur aja, saya jujur waktu belajar kitab Bulughul Maram awal-awal ya seperti biasa kayak gitu. Saya artikan begitu kan, huwa tahuru ma'u al-hailu maitatuhu kayak gitu kan. Air ini suci dan halal bangkainya. Ya sudah seperti itu aja waktu itu saya anukan. Nah, setelah saya menghadap ke guru, nah di situ lagi dijelaskan lagi apa itu hadis sahih. Nah, kemudian bagaimana sih yang apa itu dinamakan hujjal khamsah, di situ dibahas semua apa itu hadis sanad nazil, sanad a'la dan lain sebagainya. Itu berkat adanya guru. Jadi kita satu hadis itu punya banyak wawasan. Nah, beda kalau misalkan kita nggak ada guru, kita belajar di situ. Oh, ini hadis maudhu, apa hadis maudhu? Oh, ini hadis marfu, apa itu hadis marfu? Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau adanya guru, nah dijelaskan di situ, ini hadis marfu kayak gini kayak gini kayak gini. Ini hadis maudhu seperti ini seperti ini. Jangan dipakai misalkan seperti itu. Nah, landasannya apa segala macam dijelaskan oleh ustadz, bimbing, kita betul-betul dibimbing kayak gitu. Nah, itu. Dan memang kenapa penting teman-teman bisa talaki langsung berhadapan seperti itu, supaya teman-teman bisa menanyakan apa yang tidak teman-teman pahami kayak gitu. Ada yang pusing dan lain sebagainya, bisa teman-teman tanyakan langsung. Apalagi kalau teman-teman punya guru yang memang ustadz ahli hadis di bidangnya, itu pepet benar-benar, itu jangan sampai jauh itu belajar betul-betul masalah bidang-bidang hadis tuh. Karena jujur aja ilmu hadis itu ilmu yang paling utama setelah Al-Quran tuh. Bahkan kalau saya menilai itu paling atas kalau saya menilai dari sisi aplikasinya. Karena apa, ilmu hadis ini, tanpa ilmu hadis kita tidak akan pernah paham Al-Quran secara menyeluruh selamanya. Itu yang dikutip oleh pengarang kitab ilmu hadis At-Taisir fi ilmi hadis. Pengarangnya itu mengutip pernyataan dari Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan seperti itu. Kalau misalkan gak ada hadis, kita gak akan bisa paham 100% Al-Quran selamanya. Karena kalau dia dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah, itu aja. Nah, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara zakatnya, adanya di hadis. Itu yang dapat saya sampaikan, nasihat yang saya bisa sampaikan, saran-saran saya, masukan saya kepada teman-teman semua. Usahakan
Kalau teman-teman sudah punya guru apa segala macam, belajarlah dengan guru teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman mulai istilahnya dari awam belum tahu apa-apa, masih nol gitu, nggak langsung belajar langsung buka kitab, nggak ini. Apalagi kalau misalkan sampai jadi ustaz, itu sudah sesat, menyesatkan, itu bahaya. Belum ada basic apa-apa sudah jadi ustadz. Kalau saya langsung kesampingkan seperti itu bahaya sama sekali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.